Atau kalau kamu pulang duluan, kamu ke ini dulu deh, ke masjid dulu, kayak kemana. Tempat terbaik menampung laki-laki yang ketika nganggur di rumah nggak ada istri adalah masjid. Mendingan ikut kajian. Kenapa? Kalau enggak, yang lain bahaya. Atau dia berkumpul sama orang soleh. Karena kalau di rumah sendirian, mohon maaf, apalagi kalau ada khodimat atau apapun yang lawan jenis, bahaya. Ya, Imam Atok bin Robi mengatakan, aku lebih bisa amanah menjaga harta rumah orang kaya sendirian dibandingkan menjaga sebuah rumah yang dalamnya ada wanita negro walaupun wanita negro sendirian. Walau ulama. Makanya laki-laki selevel imam ulama aja seperti itu. Kenapa syahwat laki-laki itu kuat? Makanya pesan Nabi kepada semua laki-laki dimanapun adalah ini penting. Kata Nabi adalah ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki. Itu fitnah perempuan. Dan fitnah perempuan itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnas hubus syahwati minan nisa. Disebutnya wanita pertama kali karena emang syahwat paling berat itu laki-laki di situ. Dan laki-laki kata Imam Qurtubi kalau sudah kena jerat-jerat syahwat perempuan dampaknya dua. Satu, dia akan memutuskan silaturahim sama pihak manapun yang tidak menyetujui hubungan dia dengan perempuan ini. Maka di situ mulai laki-laki berubah, tiba-tiba istrinya digampar, anaknya ngedengerin, ibunya nasihatin bodoh amat, dia backstreet, dia kabur. Ini menurut Imam Qurtubi inilah fitrahnya laki-laki kalau sudah kena syahwat perempuan. Yang kedua, laki-laki yang sudah kena syahwat perempuan, dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli halal dan haramnya. Maka selalu ada hubungan antara korupsi dengan perempuan. Selalu ada hubungan. Kenapa? Karena ketika dia sadar bahwa wanita ini yang dia sangat cintai, dia sangat sukai, maka dia harus memfasilitasi supaya wanita ini mau sama dia. Rela apapun. Nah, maka itulah kenapa baik laki-laki maupun perempuan saling menjaga. Bahwa para istri jagalah syahwat suami dengan hubungan yang halal tersebut, dengan seksnya itu dipahami. Yang bagi para suami, di dalam Quran sudah jelaskan, di antara ayat yang mengingatkan tentang ini adalah surat An-Nur ayat 30, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Selama ini pepatah di kita ini terbalik, salah menurut saya. Selama ini kan yang kita dengar dari mata turun ke hati. Padahal enggak, yang benar dari mata turun ke kemaluan. Ayatnya mengatakan mata kemaluan. Maksudnya apa? Siapa yang nggak bisa jaga matanya, nggak bisa jaga kemaluannya. Makanya yang diingatkan itulah jaga mata karena akan menjaga kemaluan. Dan ayat ini menariknya itu juga Allah berbagi adil, bukan buat laki-laki doang, buat perempuan juga. Ada ayat 31-nya. Yang jadi masalah selama ini laki-laki doang dituding, cowok jaga mata. Padahal perempuan tapi juga ada perempuan ketika nonton drakor, Lee Min Ho ganteng banget. Itu nggak jaga mata. Itu membuat syahwat dia naik, nggak sadar bahwa itu yang terlarang dalam Islam. Bahwa dia memandang lelaki bukan suaminya itu dengan syahwat, walaupun dia bilang terpesona. Bahkan ada komentar-komentar di IG atau apa yang kadang-kadang saya miris kok wanita muslimah ngomong gini. Misalnya ketika ada cowok ganteng rahimku anget. Ya Allah, gitu-gitu. Dia bilang begitu. Maka diantara bagaimana urusan syahwat seks ini menjadi salah satu secara hubungan harus beresin. Nah, pride. Baru yang kedua, laki-laki itu punya harga diri, pride. Sekali tergores laki-laki dirinya, dia mencari yang lain. Saya pernah ada kasus perselingkuhan unik. Seorang laki-laki ketahuan selingkuh sama istrinya, tiba-tiba minta selesaikan. Tapi yang menarik, dia minta ketemu di sebuah mall sama saya. Dia minta izin, selingkuhan saya boleh dibawa nggak, Ustaz? Itu saya dibilang, ini orang nyawanya berapa nih? Istrinya dibawa, selingkuhannya mau dibawa. Itu kan dia berarti, tapi dia bilang nggak apa-apa, saya berani tanggung jawab. Akhirnya saya datang di sebuah mall sama dia, ngobrol lah si perempuan ini, istrinya itu nangis-nangis. Istrinya sebenarnya wanita kalangan berada dan saya pikir dan menarik. Tuh, si lelaki ini akhirnya cuma bisa diam. Setelah istrinya mengeluarkan perasaannya, dia bilang, saya boleh panggil selingkuhan saya. Selingkuhannya ada sekitar situ. Dia mau lagi datang. Apa? Dia mau lagi selingkuhannya. Dia mau datang, telepon, kamu datang aja. Itu udah perdebatan, gak usah takut nanti aku. Tapi yang saya kaget ketika dia datang, saya nggak mohon maaf ya, saya pikir ini pelayan restoran. Jauh tampilannya, sederhana sekali sebagainya. Terus ini selingkuhan saya, kaget gitu. Terus saya bilang, dia memang anak buah saya di perusahaan. Dia kerjanya melayani, memberikan minuman gitu. Tapi saya merasa berharga sebagai laki-laki. Dia apa-apa selalu nanya pendapat saya. Mas, pride tadi ya, pride itu, kena. Mas, aku tuh
sudah dapat